Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menjawab salam dari saya ini diberikan keberkahan, kemurahan rezeki, keberlimpahan, dan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan kebaikan-kebaikan selama melakukan perjuangan di alam kehidupan ini. Sahabatku semua, kembali lagi kita mengangkat tema Sang Kinasih Satrio Piningit yang berkaitan mengapa sosok sang manusia pilihan ini cenderung kadang dianggap orang dia adalah orang yang tidak memiliki agama, bahkan dianggap tersesat ataupun agamanya gadoh-gadoh. Namun sebelum kita melanjutkan tema Sang Kinasih Satrio Piningit ini, mohon agar sudi kiranya sahabat-sahabat yang baik hati untuk memberikan supportnya dengan menekan tombol like. Dan saya doakan yang sudah bermurah hati, yang beringan jari untuk menekan tombol like, diberikan keberlimpahan dan kemakmuran hidupnya dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Mengapa Sang Kinasih Satrio Piningit cenderung dikatakan dia tidak memiliki agama, bahkan dianggap makhluk yang tersesat? Sementara kita mengetahui, wahai sahabatku semua, pemilik alam semesta ini atau yang disebut Tuhan semesta alam, dialah yang menciptakan seluruh alam semesta ini komplit dengan beserta isi-isinya, baik di langit maupun di dalam perut bumi atau di antara keduanya. Lantas jika kita sudah memahami ciptaan yang maha kuasa di antara langit dan bumi itu adalah miliknya, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu tidak mampu berbuat apa-apa tanpa izin dari yang maha kuasa, tanpa kekuatan dari yang maha kuasa. Lantas apakah yang bisa panjenengan ataupun sahabat-sahabat pencinta Sang Kinasih Satrio Piningit pahami? Mengapa ketika ada orang yang menganggap sosok Sang Kinasih Satrio Piningit itu tidak memiliki agama yang jelas? Terkadang dia ada di suatu golongan yang mayoritas. Terkadang dia juga ada di golongan yang minoritas. Dan kalau kita lihat perjalanan sejarah Basudewa Krishna, beliau berada di tengah-tengah, tidak memihak kepada Pandawa dan juga tidak memihak kepada Kurawa. Namun ketahuilah wahai sahabatku semua, keberadaan Sang Basudewa Krishna di barisan Sang para Pandawa tentunya juga bukan keinginan Sang Basudewa Krishna, tetapi dari perputaran alam semesta yang mengarahkan Basudewa Krishna harus ada di antara sang para Pandawa. Dan di sana pun dia bukannya sebagai sang paling terdepan untuk berpihak kepada Pandawa, melainkan hanyalah jadi seorang kusir kuda. Dan sepertinya mungkin dari kisah singkat ini juga mungkin akan membuka sedikit pencerahan untuk sahabat pencinta Sang Kinasih Satrio Piningit. Seolah-olah Basudewa Krishna ataupun jelmaan Dewa Wisnu itu menjadi budak dan menjadi kusir kereta. Dan ketahuilah Sang Kinasih Satrio Piningit di kemunculannya di era zaman ini juga seperti itu. Tidak jauh berbeda. Terkadang beliau berada di tempat mayoritas, terkadang beliau berada di tempat minoritas. Dan bahkan terkadang beliau juga dianggap seperti seorang pembantu ataupun dianggap seorang pelayan. Dan perputaran waktu, perputaran zaman itu selalu berputar, selalu terbalik, selalu bersiklus pada perputaran kehidupan dan alur kisah yang sama, namun dengan suasana yang berbeda. Namun kisah Sang Kinasih Satrio Piningit ini, wahai sahabatku semua, tidak bisa dibeberkan ataupun diuraikan secara mendetail. Hanya orang-orang pilihan yang bisa menangkap dan menelaah dan mengambil hikmah serta iktibar dari kehadiran sosok sang manusia misterius yang diutus, yang menjalani kehidupan di akhir zaman sebagai sang pembawa rahmat, sang juru selamat. Salah hilap mohon dimaafkan. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Rahayu, 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 sagung dumadi.